Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini saya akan memaparkan sebuah learning journal saya yang memuat pengalaman saya dalam mengikuti agenda 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara. Jurnal ini merupakan salah satu tugas dalam pelatihan dasar CPNS 2026. Sebelum memulai pemaparan mengenai sikap dan perilaku bela negara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Aswatul Sinurat, STMT. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS 2026 dari kelompok 2, Angkatan 2, dan asal instansi saya adalah Universitas Samudra. Pada agenda 1 ini, kita akan mempelajari 3 hal utama, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Materi yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat dipahami sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bela negara berakar pada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran akan persatuan dalam keberagaman, serta penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, setiap individu memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah pemecah, melainkan kekuatan yang menyatukan. Dari sinilah tumbuh semangat gotong royong, toleransi, dan komitmen menjaga kedaulatan bangsa. Dalam materi ini, peserta akan mempelajari 4 konsensus dasar yang lahir dari wawasan kebangsaan, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang 1945, yang ketiga NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer, yang dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi masalah yang terjadi dalam konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang relevan saat ini. Dalam memahami bela negara, menuntut kemampuan kita untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Dalam materi analisis isu kontemporer ini, kita mempelajari 3 hal utama, yaitu perubahan lingkungan strategis, isu strategis kontemporer, dan teknik tapisan isu. Di era globalisasi dan digitalisasi, ancaman terhadap bangsa tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga berupa disinformasi, radikalisme, konflik sosial, hingga krisis lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu, bela negara harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti literasi digital, menumbuhkan toleransi, menjaga kerukunan, serta berperan aktif dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan. Materi terakhir dari sikap dan perilaku bela negara adalah kesiapsiagaan bela negara, yang berarti adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban, sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dapat dilakukan melalui 5 nilai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Dengan demikian, sikap perilaku bela negara adalah perpaduan antara pemahaman kebangsaan, kepekaan terhadap perkembangan zaman, dan kesiapan bertindak demi kebaikan bersama.
Jika nilai-nilai ini tertanam dalam setiap warga negara, maka Indonesia akan tetap kokoh, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Demikianlah learning journal saya mengenai sikap dan perilaku bela negara. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video lainnya.